Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di Nusantara, salam sukses, salam cuan untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya di masa pandemi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu fit, jaga kesehatan kita, jaga imunitas kita, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Ya teman-teman, untuk ulasan ini mohon maaf saya tidak bisa memberikan atau tadi malam gitu kan, tidak bisa memberikan. Biasanya saya upload itu malam gitu kan. Cuma karena tadi malam ada tetangga yang meninggal gitu kan, yang anaknya meninggal, jadi saya ikut melayat dulu di situ gitu kan ya. Jadi kita namanya bertetangga, kadang kita nggak enak, akhirnya saya nunggu dulu di situlah intinya gitu kan. Walaupun emang tidak banyak orang, tetap jaga jarak. Namanya kita bersosialisasi dengan masyarakat, menjaga hubungan baik. Akhirnya saya nggak bisa upload malam tadi gitu kan, untuk ulasan. Jadi terpaksa saya baru upload setelah sholat subuh nih. Saya bikin videonya gitu kan. Baru sekarang saya mau ulas untuk tanggal 4 Maret 2021 ya. Ya teman-teman, mulai aja. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen jika teman-teman ada yang mau diulas sahamnya. Tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan ulas beberapa saham yang ditanyakan di teman-teman gitu kan. Itu. Oke, saya langsung aja gitu kan. Untuk prediksi IHSG hari ini Kamis 4 Maret 2021, kemungkinan market sih ya masih melanjutkan penguatan ya, mungkin tipis ya, nggak begitu banyak seperti kemarin, cuma plus 17-an ya, atau 0,28%-an gitu kan. Penguatannya tipis juga gitu kan. Nah kemarin kan IHSG ditutup menguat 0,28% di level 6376. Kurang lebihnya kalau saya lihat dari data RTI gitu kan, sebanyak 212 saham menguat, 268 saham bergerak lemah, dan 160 saham stagnan. Kenapa lebih banyak saham yang turun daripada saham yang naik gitu kan? Ya karena didorong beberapa saham yang kemarin itu diuntungkan dengan kebijakan pemerintah, dimana kemarin juga investor asing membukukan pembelian bersih atau net buy 356,3 miliar di seluruh pasar ya. Dan penguatan IHSG tersebut didorong dari optimis pasar akan beberapa kebijakan stimulus pemerintah kemarin itu ya, terkait LTV, DP, KKB, dan pajak dividen. Jadi pajak dividen lagi dibahas untuk yang asing. Kalau yang kita kan katanya sudah 0%, yang asing mau mengajukan juga untuk 0% gitu kan. DP bisa 0% juga, DP KKB, DP properti gitu kan, LTV gitu kan. Dan semuanya lagi stimulus ini di kita di Indonesia lagi banyak sekali berita-berita positif mengenai kebijakan insentif buat kita gitu kan. Nah untuk perdagangan hari Kamis ini sih kemungkinan IHSG masih
akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak juga yang volatil. Volatilitasnya harga minyak terjadi karena belum adanya kesepakatan antara Arab Saudi dan Rusia. Jadi di OPEC plus gitu kan. Dan nanti malam ini juga saya masih belum lihat ya kalau secara ininya, karena persediaan minyak di Amerika juga kemarin tuh katanya sih berlimpah gitu kan, gitu. Selain harga minyak, IHSG juga akan dipengaruhi oleh kebijakan stimulus pemerintah dan bergerak nilai tukar rupiah ya. Selain itu, optimis IMF terkait loan growth perbankan Indonesia, perkembangan bank digital dan rumor aksi akuisisi dan merger juga menjadi katalis tambahan bagi pergerakan IHSG untuk hari ini ya. Karena itu saya menyebut saham-saham perbankan menarik diamati untuk momentum trading untuk hari ini masih gitu kan. Seperti kemarin, intinya yang banyak bergerak adalah saham-saham perbankan gitu yang membuat IHSG naik tipis gitu kan yang kemarin. Posisinya saya bahas ini IHSG secara technical emang sudah break dari dari posisi 6315, dia sudah ngebreak ya dari pas tanggal ini nih, tanggal naik dia di tanggal 1 bulan Maret ya, dia udah mulai ngebreak tapi masih posisi naiknya pelan katanya. Banyak yang menanya kenapa, kan sudah ngebreak 6315-nya Pak katanya, tapi kenapa sampai sekarang kok pelan naiknya, tidak langsung kenceng. Biasanya kalau udah break out IHSG itu naiknya kenceng. Karena posisi IHSG gitu kan, kita kembali lagi siklus antara Februari sampai dengan akhir Maret, mungkin bisa jadi minggu ketiga atau minggu keempat Maret, itu masih sideways intinya nih. Dari sini nih, lihat kelihatan dari sini ya, kita naik turun nih, dari sini kelihatan nih, dari tanggal 9 Februari sampai ini kita nggak banyak bergerak, naik lagi sampai 6 di sini, 6314 turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, baru ngebreak di tanggal 1 Maret gitu kan. Tapi itu pun besoknya naik tidak terlalu banyak gitu kan, sampai dengan hari ini, kemarin gitu kan. Jadi tetap ya saya sarankan jaga money manajemennya untuk jangan sampai jor-joran kita masuk ke saham terlalu banyak sementara ini, karena tetap kondisi masih belum stabil, intinya stabil dalam arti indeksnya gitu kan. Jadi mungkin untuk sementara fluktuasi IHSG ini di antara rentang 6280 sampai 6414 ya. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 6417, sorry. 6417. Jadi rentannya antara di situ. Jadi masih ada rawan profit taking dan cenderung sell on strength gitu kan, IHSG ini gitu loh. Kebanyakan jadi masih ada rawan profit taking ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu kondisinya. Kita kalau mau dengan kondisi sideways kayak gini atau konsolidasi ini, lebih baik kita menjaga money management yang dipakai dari modal yang Anda masukkan, yaitu sekitar 20-30% masuk sekarang ini gitu kan. 70% siapkan untuk cashnya, dimana nanti pas waktunya market turun, IHSG turun banyak, Anda bisa ambil lebih banyak gitu kan. Itu maksudnya.
Terus posisinya pergerakan IHSG ini masih menunggu penetapan dari stimulusnya Amerika, mungkin gitu kan, yang kalau secara ininya sih kan sudah disetujui 1,9 T ya, dolar, 1,9 triliun dolar gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih, walaupun sudah disetujui oleh Senat gitu kan, tinggal penetapan dan tanda tangannya lah intinya. Terus terkait dengan rilis data dari Amerika Serikat, yaitu data ISM atau Service PMI maupun US Final Service PMI yang diprediksi terus ekspansif gitu kan. Jadi ada perkembangan masih bagus di atas 50 lah intinya. Masih cukup udah bergerak gitu kan. Harapan terkait terkait jadi pemulihan ekonomi global masih terbuka intinya gitu loh, melihat data itu gitu kan. Secara teknikal juga hari ini bergerak berdasarkan rasio Fibonacci dengan level support maupun resist berada masih di 6280 ya, yang kemarin saya sempat pakai Fibonacci-nya gitu kan. 6280 di sini di EMA EMA 10 gitu kan. Ini yang warna hitam ya teman-teman, ini di EMA 10 antara 6280 ini gitu kan sampai di 6417 gitu kan. Bergeraknya masih antara itu, tapi tetap secara volume sudah menunjukkan peningkatannya, jadi masih bisa menguat sih kemungkinan gitu kan. Jadi itu aja teman-teman untuk IHSG. Kita coba langsung lirik ke posisi sahamnya ya. Saham yang saya cermati untuk hari ini adalah MNCN ya, MNCN. MNCN ini kemarin tutup di posisi 1140. Kemarin masih tertingginya sempat 1160, tapi tutup masih di 1140. Mudah-mudahan hari ini sih bisa ngebreak di 1150-nya ya teman-teman. Jadi 1160-nya bisa dilewatin gitu kan, karena menandakan dia mulai trennya mulai naik kalau dia ngebreak di 1160, yaitu melewati MA50-nya ya. Untuk MNCN saya sudah mulai ada rekomendasi sih dari mulai tanggal ini ya, tanggal 1 Maret 2021 ini. Di sini ada golden cross antara MA10 dan MA25 yang warna merah dan warna hitam ini sudah memotong gitu kan, dan dia mulai naik. Nah di sini teman-teman harus perhatikan ya gitu. Dan di sini udah mulai naik lagi, dia menyentuh dan hampir mengenai MA25-nya, tapi dia berbalik gitu kan, sempat turun tapi berbalik lagi gitu. Nah jadi boleh dicermatin untuk MNCN, jika hari ini ngebreak lagi di 1150 sampai 60 ya, Anda mau beli dulu itu bisa kalau menurut saya gitu kan. Dia akan terus naik gitu kan kalau perkiraan. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan juga, karena apa? MNCN tuh pemerintah mengeluarkan kebijakan kemarinnya gitu kan, bahwa asing bisa investasi di media Indonesia. Media Indonesia dalam arti maksudnya media yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi Anda boleh perhatikan itu gitu kan. Itu yang bikin menarik untuk ini untuk MNCN ya. Oke, berikutnya adalah BABP ya, yang kemarin auto reject di posisi 93 gitu kan. Kalau saya lihat dari IHSG ini, IHSG BABP ini saya perhatikan hari ini naiknya cukup lumayan tinggi. Saya sarankan teman-teman kalau hari ini dia naik, lebih baik Anda coba lakukan take profit dulu gitu kan. Ini bank MNC Internasional ya, banknya MNCN Group ya.
Jadi BBP ini jika hari ini naik posisinya, maka lebih baik Anda jual dulu, take profit dulu. Kondisinya kita tidak tahu nih, cuma ada berita kemarin, tiba-tiba berita nongol bahwa MNCN Bank gitu kan, Bank MNCN akan diam-diam masuk ke bank digital gitu kan. Nah, saya sih lihatnya yang saya takutkan tuh MNCN pergerakannya seperti ini ya, naik tinggi, besoknya naik, tapi tutupnya di bawah, turun gitu kan. Nah, besok turun. Nah, saya sarankan ke teman-teman, andai kata naik jangan dikejar. Kalau bisa malah kalau kita punya ada take profit dulu ya. Nah, nanti teman-teman baru 2 atau 3 hari kemudian lihat pergerakannya, karena dia kalau udah terlalu jauh dari MA5 ya, ini yang warna hijau ini. Nah, kalau dia udah mendekati, kalau saya sih masih ada rekomendasi ya, mungkin antara 81, mungkin antara di situ ya, kita lihat hari ini kita perhatikan dulu pergerakannya gitu kan. Oke, terus BEX ya, BEX nih yang masih jadi idola juga ya, BEX Bank Pembangunan Daerah Banten. Ini BEX juga kemarin tutup di posisi 114 ya, sempat tertingginya 123. Seperti sebelumnya ya, saya rekomendasi di ulasan-ulasan sebelumnya gitu kan. Kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya, saya selalu merekomendasikan BEX dari mulai bawah ya. Dari mulai sini saya udah rekomendasi BEX nih, dari tanggal 22 Februari ada rekomendasi saya di BEX gitu kan, buy BEX gitu kan. Nah, terus jika dia break sekian dia akan menuju sekian, jika dia break sekian dia akan menuju sekian ya, itu. Nah, intinya kalau dia break 102 arahnya 107, jika 07-nya break arahnya 125, saya bilang begitu di rekomendasi saya. Jadi kalau sekarang sempat ke 123 gitu kan, kemungkinan sih nyampe target dulu teman-teman ya. Kalau menurut saya, karena udah 1 hari dia naiknya udah cukup lumayan banyak gitu kan, dan tutup di 114. Saya sarankan ke teman-teman juga untuk BEX jangan dikejar di atas 107, tunggu dulu, biarkan dia ada konsolidasi atau dia akan posisinya mendekati MA5 lagi nanti antara 107 sampai 105 ya. Di situ mungkin paling rendahnya di 102 gitu kan. Jadi perhatikan dulu, jangan dikejar gitu kan. Kita tunggu 1 sampai 2 hari dia arahnya stabilnya di berapa gitu kan. Baru dia akan bergerak lagi ke 125-an, ada resist di situ ya. Nanti kita baru mau take profit dulu untuk sekarang atau bagaimana, itu saya sarankan sih ya bisa take profit dulu selama dia tidak bergerak break di atas 125 ya. Kalau mendekati 125 jual dulu, take profit gitu kan. Jadi jangan sampai Anda memaksakan diri, apalagi sampai belinya banyak, posisi udah di sini ya, saya nggak menyarankan sebenarnya ya. Oke, untuk berikutnya adalah Barito ya teman-teman. Ini yang berapa hari ini juga saya udah rekomendasi, emang belum naik intinya ya dari Barito ini. Cuma saya sudah berapa hari ini kasih rekomendasi, maksudnya ulasan di Barito dari, kalau nggak salah dari sini ya, karena dia udah kelihatan mau break nggak taunya, tapi gagal juga nih di sini nih, dia nggak mau berbalik lagi naik. Memang rata-ratanya belum di atas rata-ratanya dia, yaitu rata-rata 20 harian volumenya belum gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun. Ini tutupnya juga posisinya di bawah. Jadi perhatikan untuk Barito, perhatikan dulu ya, bukan untuk buy. Jika dia bisa berbalik posisi di atas 110 ya, baru teman-teman bisa buy ya. Kalau dia hari ini naik di atas 110 atau tutup di 110,
tunggu besoknya dia bisa ngebreakin lagi atau tidak gitu kan. Jadi kalau menurut saya teman-teman boleh perhatikan Barito antara di 110 ya. Kalau dia ngebreak 110 bolehlah teman-teman beli, tapi kalau enggak jangan kalau menurut saya, karena posisinya Barito masih bisa aja dia berbalik turun, bisa aja dia naik lagi, posisi masih di tengah-tengah nih gitu ya. Oke, berikutnya ada Kalbe nih teman-teman ya. Kalbe saya perhatikan sih tutupnya hari ini masih 15.50, dia hari ini golden cross gitu kan, antara MA25 dan MA10-nya di sini golden cross hari ini ya, maksudnya tanggal 3 gitu kan. Kita perhatikan dan dia bisa tutup di atas MA50-nya. Jadi bisa perhatikan kalau dia ngebreak di posisi 15.50 15.50-nya terlewati dan tutupnya di atas itu, terus bergerak naik, baru kita buy antara 15.70-nya gitu kan. Dia ada posisi resistnya di antara 16.05 16.10 lah ya. 16.10 kalau dia breakout 16.10 arahnya udah 17-an nantinya. Nah, di sini 17 teman-teman ya. Itu di situ. Jadi perhatikan juga untuk Kalbe ya teman-teman. Itu ya, mungkin hari ini cuma ngebahas kita 5 saham ini ya teman-teman, untuk ulasan tanggal 4 Maret 2021 ini. Jadi mohon maaf saya sekali lagi tidak bisa upload malam tadi gitu kan untuk ulasan-ulasannya karena kondisinya yang tidak memungkinkan gitu kan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.